Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Astia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar. Tapi kali ini kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Tapi sebelum kita belajar tentang perkalian aljabar, Ibu ingin ingatkan kembali tentang pelajaran minggu lalu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar? Nah, ada syarat yang harus kalian penuhi, yaitu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku yang sejenis. Jadi, kalau misalkan dia tidak suku sejenis, maka dia tidak bisa dikurangkan. Nah, syarat yang kedua yaitu adalah konstanta dengan konstanta. Nah, gimana anak-anak, sudah ingat kan tentang pelajaran minggu lalu? Kalau sudah, kita lanjut ke pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang perkalian bentuk aljabar. Tapi ada syarat yang harus kalian pahamin dulu, yaitu syarat perkaliannya yaitu jika variabelnya sama, maka pangkatnya akan bertambah. Dan syarat yang kedua, kalikan koefisien dengan koefisien. Masih ingat kan tentang koefisien minggu lalu? Kalau sudah paham, mari kita ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang perkalian variabel dengan konstanta. Nah, perhatikan contoh yang Ibu berikan ya anak-anak. Misalkan 4 dikali 2A. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, caranya sangat mudah, yaitu tinggal kita kalikan saja 4 dikali dengan 2. Jadi kita kalikan saja ini 4 dikali 2, baru variabelnya ditulis di belakang A. Nah, hasilnya 4 dikali 2 adalah 8. Variabelnya adalah A, berarti hasilnya adalah 8A. Nah, itu adalah pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang perkalian variabel dengan konstanta. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua ya, yaitu perkalian antar variabel. Nah, misalkan di sini ada perkalian variabel A dikali B dikali C. Nah, di sini variabelnya tidak ada yang sama. Berarti kita bisa langsung saja menuliskannya. A kali B kali C, hasilnya adalah A, B, C. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa simbol kali pada operasi aljabar biasanya tidak ditulis atau bisa digantikan dengan tanda titik. Misalkan 3M dikali 6N. Nah, kita bisa mengalihkan dulu ya. Ingat, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita kalikan koefisien dengan koefisien. Oke, koefisiennya di sini 3, kita kalikan dengan 6. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, 3 dikali 6. Nah, mungkin pertanyaan kalian adalah, loh kenapa di sini ada titik? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa titik yang di sini adalah pengganti dari tanda kali. Jadi, tanda kali bisa kita ganti dengan tanda titik ya anak-anak. Nah, kemudian kalau sudah kita kalikan koefisien dengan koefisien, baru kita kalikan variabel dengan variabel. Karena sini variabelnya tidak ada yang sama, kita bisa langsung saja menuliskan menjadi variabel MN. Selanjutnya baru kita kerjakan 3 kali 6, hasilnya adalah 18. Variabelnya adalah MN. Berarti 3M dikali 6N, hasilnya adalah 18MN. Gimana anak-anak? Mudah kan? Kalau begitu kita ke perkalian variabel berpangkat. Nah, di sini dalam konsep perkalian variabel berpangkat, pangkat dapat dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama. Nah, konsep tersebut juga berlaku pada perkalian aljabar, yaitu pangkat tiap variabel yang sama kita jumlahkan.
Nah, tadi di pembahasan sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa apabila variabelnya sama, maka pangkatnya akan bertambah atau bisa kita jumlahkan. Contohnya, nah di sini ada 5x dikali 7x pangkat 2. Oke, nah berarti cara mengalikannya yaitu kita kalikan dulu koefisiennya dengan koefisien. Berarti kita kalikan 5 dikali 7. Nah, jadinya seperti ini ya. 5 dikali 7. Nah, baru kita kalikan variabelnya. Variabelnya yaitu x dikali x pangkat 2. Nah, perlu anak-anak ketahui, kalau misalkan variabelnya tidak ada ditulis pangkat, biasanya variabel ini yang tidak ada pangkatnya adalah berpangkat 1. Nah, jadi kita bisa jumlahkan. Nah, kalau ini adalah variabelnya sama, yaitu sama-sama x, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi x pangkat 1 ditambah dengan 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 35x pangkat 2. Jadi ingat ya anak-anak, apabila dia memiliki variabel yang sama dan dikalikan, maka pangkatnya dia dijumlahkan. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham ya? Jadi, tadi adalah contoh 5x dikali 7x pangkat 2, maka hasilnya adalah 35x pangkat 3. Ingat, variabel yang tidak tertulis pangkatnya di atas, maka dia berpangkat 1. Oke, kalau begitu kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Nah, perhatikan contoh yang Ibu berikan. Misalkan di sini 4 dikali dalam kurung 3A ditambah 2. Nah, perhatikan ya anak-anak, jika ada dia perkalian seperti ini pakai dalam kurung, maka dia harus dikalikan satu-satu. Nah, caranya seperti ini. Kita kalikan dulu yang di depan, yaitu 4 dikali dengan 3A. Sehingga hasilnya seperti ini. 4 dikali 3A. Oke, kita bisa kasihkan dalam kurung. Kita kasih dalam kurung dulu ya, dalam kurung. Nih, baru ini tanda titik, yang artinya adalah kali. Selanjutnya, kalau sudah yang di depan ini dikalikan, oke, yang di depan ini dikalikan, baru kita pindah ke belakang lagi, yaitu 4 dikalikan dengan 2. Nah, kita kalikan lagi. Jangan lupa tandanya adalah tadi adalah tambah. Berarti 4 dikalikan dengan 2. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, baru kita kasih kurung juga biar memudahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dikalikan semua yang ada di dalam kurung, baru tinggal kita kalikan lagi. 4 dikali 3A, hasilnya adalah 12A. Baru kita tambahkan 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Nah, jadi bentuk perkaliannya untuk 4 dikali 3A tambah 2, hasilnya adalah 12A ditambah 8. Oke, jadi anak-anak, hasilnya bisa langsung seperti ini. Ini sudah tidak bisa ditambahkan ya. Kenapa? Karena ingat, dalam penjumlahan yang bisa dijumlahkan apabila sukunya sama. Tapi ini sukunya tidak sama. Satu memiliki variabel, satu tidak memiliki variabel. Jadi cukup seperti ini saja. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu negatif 4 dikali 3A dikurang 2. Nah, caranya sama. Kita kalikan dulu satu-satu. Oke, kita kalikan dulu yang bagian depan sini. Oke, berarti negatif 4 dikali dengan 3A. Nah, kita pindahkan. Negatif 4 dikali 3A.
Oke, kita bisa kasihkan dalam kurung. Dalam kurung untuk memisahkan biar lebih mudah. Selanjutnya karena dia di sini kurang, oke, baru kita kasihkan tanda kurang di sini. Kurang. Nah, baru kita kalikan lagi. Tadi kan sudah yang di depan, berarti kita kalikan yang di belakangnya, yaitu angka 2. Nah, jadi kita kalikan negatif 4 ini dengan 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 dikali dengan 2. Oke, baru kita kasihkan tanda kurung untuk memudahkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita tentukan hasilnya. Negatif 4 dikali dengan 3A. Ingat, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Baru variabelnya turun A. Berarti negatif 4 dikali 3A hasilnya adalah negatif 12A. Selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ternyata perkaliannya di sini ada pengurangan ketemu dengan tanda negatif. Berarti kita bisa jadikan satu, negatif ketemu tanda pengurangan hasilnya adalah positif. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah positif 8. Nah, gimana anak-anak? Paham kan? Untuk perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Kalau paham, kita ke contoh selanjutnya. Contoh untuk operasi yang seperti ini. Nah, untuk operasi yang seperti ini, caranya sebenarnya sama, yaitu kita kalikan satu-satu. Nah, kita kalikan dulu yang paling depan. Oke, kita kalikan dulu yang paling depan, yaitu X-nya. Nah, berarti X-nya kita kalikan dengan yang di belakang sini. Nah, X dikali dengan X. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, X dikali X. Kalau sudah, baru kita X-nya kita kalikan yang di belakangnya. Kita kalikan X-nya dengan tanda ini. Ini kita bisa ambil dengan tanda negatif 2. Jadi yang di belakang ini kita bisa pisahkan menjadi X sama angka negatif 2. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, ditambah X dikali negatif 2. Selanjutnya, kalau sudah kita kalikan X, oke, baru kita kalikan lagi ini. Yang angka 3 ini. Oke, kita kalikan ke belakang sini. Ke belakangnya lagi. Negatif 3 dikalikan dengan X. Sehingga hasilnya seperti ini. Ditambah 3 dikali X. Nah, kalau sudah, ini tadi kan sudah Ibu pisahkan. X sama negatif 2, walaupun operasinya itu X dikurang 2. Tapi kita bisa pisahkan menjadi X sama angka negatif 2. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi yang di belakangnya. 3 dikalikan negatif 2. Berarti hasilnya adalah 3 kali negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mengerjakan. Nah, kita lihat lagi. Oh, di sini ada perkalian variabel yang sama. Tadi Ibu sudah ingatkan kan, kalau dia variabelnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, tapi di sini pangkatnya tidak kelihatan. Nah, ingat, kalau pangkatnya tidak ada ditulis, berarti pangkatnya sini adalah berpangkat 1. Ini juga berarti berpangkat 1. Nah, sehingga X dikali X tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 1 ditambah 1 yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah X dikali X adalah X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi X dikali negatif 2. Yang ini. Nah, sehingga hasilnya adalah X dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian kita jumlahkan lagi yang ini. 3 dikali X. Hasilnya adalah ditambah 3
X. Nah, kalau sudah, kita kalikan lagi yang sini. 3 dikali negatif 2. Berarti hasilnya adalah, ingat, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ada nggak yang memiliki suku yang sama. Ingat, suku yang sama yaitu yang memiliki variabel yang sama atau koefisien, atau konstanta dengan konstanta. Nah, ternyata kita bisa melihat di sini yang memiliki suku yang sama ternyata di sini adalah negatif 2 sama 3. Maaf ya, negatif 2x sama 3x. Sehingga ini bisa dijumlahkan. Negatif 2 berarti, ingat kalau dijumlahkan berarti koefisiennya aja ya yang dijumlahkan. Berarti negatif 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah, apabila dia negatif, satu negatif, satu positif, hasilnya akan kita kurangkan. Berarti 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Nah, untuk tanda kita lihat angka yang paling besar. Berarti angka yang paling besar adalah angka 3 yang nilainya adalah positif. Sehingga hasilnya di sini adalah positif. Nah, berarti hasilnya negatif 2x ditambah 3x hasilnya adalah positif 1x. Kenapa Ibu nggak tulis di sini 1x? Nah, biasanya untuk variabel koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Oke. Jadi, kita tidak perlu menuliskan di sini walaupun hasilnya 1, kita tidak perlu menuliskan di sini adalah 1x. Oke. Jadi, cukup x saja. Itu khusus untuk angka 1 ya, anak-anak. Nah, selanjutnya tinggal kita turunkan, yaitu negatif 6 ini. Nah, kenapa dia di sini dikurang? Karena kita lihat, nah di sini ada positif, di sini ada tanda negatif, sehingga kita jadikan 1. Negatif positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif, sehingga hasilnya menjadi pengurangan seperti ini ya. Jadi 3. Jadi x ditambah 3 dikalikan dengan x dikurang 2, hasilnya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, itulah tadi anak-anak contoh untuk perkalian aljabar. Ini untuk yang memiliki untuk perkalian 2 suku dengan 2 suku. Nah, selanjutnya kita akan mengalikan yang 2 suku dengan yang 3 suku. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nih, 2 suku. Nah, caranya kita kalikan dulu yang paling depan. Oke, paling depan ini ya. 2x. Kita kalikan dengan yang paling belakang ini. Ini yang Ibu tandain. Oke, ini kan ada 3. Berarti nanti 2-nya ini kita kalikan dari ketiga ini sukunya. Nah, caranya kita kalikan dulu. 2x dikalikan dengan x. Berarti tinggal kalian tulis sini. 2x dikali dengan x. Setelah itu kita kasih tambah ya dulu ya. 2x dikalikan dengan 2y. Sini. 2x dikali dengan 2y. Kemudian, nah mungkin di sini kalian bingung ya. Ini ada tanda pengurangan. Nah, kita pisahkan di sini menjadi, kita bagi sini. Ini menjadi angka negatif 3. Oke, berarti di sini 2x dikali dengan angka negatif 3. Di sini 2x dikali negatif 3. Nah, kalau sudah bagian depan dikerjakan, baru kita pindah lagi ke bagian yang di belakang. Di belakang dari 2x, yaitu, nah ini kurang 1. Nah, kurang 1 ini kita pisahkan. Ini menjadi
angka negatif 1. Kalau sudah, kita kalikan satu-satu. Berarti negatif 1 dikali dengan X. Nah, kalau sudah, kita pindah ke belakang lagi. Kalikan ini lagi. Berarti negatif 1 dikali dengan 2Y. Nah, ingat tadi ini kan pengurangan. Negatif 3-nya ini. Oke, pengurangan jadikan tanda negatif. Berarti negatif 1 dikali dengan angka negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kerjakan perkaliannya yang ada di dalam kurung. Nah, kita lihat di sini. Ini X ini variabel koefisiennya adalah 1, sehingga 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kita lihat variabelnya. Variabelnya ternyata sama. Kalau dia variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Karena ini tidak ada pangkatnya, berarti variabel yang tidak ada ditulis pangkatnya, berarti dia berpangkat 1. Sehingga pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Jadi 2X dikali X hasilnya adalah 2X pangkat 2. Nah, kalau sudah, kita pindah ke sini ya. Nah, sekarang 2X dikali dengan 2Y. Nah, kita kalikan. Berarti, ini kita kalikan. 2 dikali dengan 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah X sama Y. Nah, karena dia di sini tidak sama variabelnya, jadi kita langsung aja tuliskan X, Y. Nah, kalau sudah, kita pindah ke belakangnya lagi. Nah, sekarang kita akan mengalihkan yang memiliki variabel dengan konstanta. Langsung aja kita kalikan. 2 dikali negatif 3. Ingat, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 2 kan positif, negatif 3-nya adalah negatif. Berarti hasilnya sini adalah negatif. Tinggal kalikan. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Nah, baru kita turunkan X-nya ini. X-nya. Berarti sini hasilnya adalah negatif 6X. Jadi 2X dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6X. Nah, kalau sudah, baru kita kalikan lagi nih. Negatif 1 dikali X. Berarti hasilnya adalah negatif 1X. Tapi 1 tidak perlu ditulis. Berarti langsung aja negatif X. Nah, baru kita kalikan lagi nih. Negatif 1 kali 2Y. Hasilnya adalah negatif 2Y. Baru ditambah, ini nih, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita, ingat, dikelompokkan. Kita kelompokkan dulu. Oke, kita kelompokkan yang sama ya. Tapi usahakan variabel yang pangkat tinggi itu berada di depan. Nah, baru kita tambahkan sini negatif 6Y. Maaf, negatif 6X ditambah negatif X, baru ditambah negatif 2Y ditambah dengan 4XY ditambah dengan 3. Nah, jika kalian ragu sudah turun semua, kalian bisa menghitung. Yang di atas ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di bawah juga harus ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, baru kita bisa jumlahkan angka suku yang sama. Nah, suku yang sama yang ini. Berarti sini kita tetap tulis 2X pangkat 2. Kan tidak ada samanya, berarti langsung diturunkan aja. Nah, sekarang ini negatif 6X ditambah negatif X hasilnya adalah
negatif 7x. Ditambah dengan, ini kan tidak ada yang sama sudah sukunya. Jadi kita bisa langsung turunkan. Berarti hasilnya adalah negatif 2y ditambah 4xy ditambah 3. Nah, sekarang kita jadikan satu ini. Ada positif berdekatan dengan tanda negatif. Sehingga positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya kita tulis seperti ini ya. 2x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 2y ditambah 4xy ditambah 3. Nah, inilah anak-anak hasil dari perkalian 2x dikurang 1 dikali x tambah 2y dikurang 3. Hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 2y ditambah 4xy ditambah 3. Nah, itulah tadi hasil dari perkaliannya. Oke. Tips dari perkalian bentuk aljabar yaitu kalian perlu teliti. Oke, kalian teliti mulai dari tanda-tandanya, tanda positif negatifnya harus kalian benar-benar teliti ya anak-anak. Oke, kalau begitu sampai sini penjelasan yang dapat Ibu berikan. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan Ibu ingatkan kembali, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan dimanapun kalian belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.